Kita kembali murojaah dari pelajaran yang lalu. Pertemuan yang lalu itu masuk di isim isyarah, ya, isyarah. Itu kata tunjuk. Sekarang kita masuk ke isim yang mabni. Ini isim, ya, isim yang mabni yang tidak berubah barisnya, tidak berubah baris akhirnya dalam keadaan apapun. Istifham yaitu bertanya tentang sesuatu untuk butuh penjelasan. Kata tanya kita sudah maklumi, pahami di bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Namun dalam bahasa Arab lebih kompleks lagi, ya, lebih rinci. Di dalam bahasa Arab ada beberapa kata tanya yang hampir sama maknanya, tapi sebenarnya kayaknya berbeda. Yang pertama, ini bukan alif, ya, hamzah. Di begini, Al-Quran keluaran Indonesia kadang-kala begini, ya. Ini juga. Kalau berdiri sendiri itu alif. Tapi kalau ada alif, ada harokahnya, berarti bukan alif, tapi hamzah. Itu penulisannya, khotnya. Kalau mushaf berdiri pasti ada hamzah kecil. Gimana kira-kira? Makanya anak-anak kadang saya ajari pakai mushaf Indonesia. Ini bukan hamzah, Pak. Ini A, ini A. Kenapa tidak ada begini? Jadi kalau tuh dapat mushaf Indonesia ada begini, itu hamzah itu. Tapi kalau tidak ada barisnya alif. Nah, ya, karena membingungkan. Padahal hamzah. Baik. Ini hamzah. A. Apakah? Sama apakah? Kalau Aqra'tal kitab, apakah engkau baca buku? Hal indak syai', engkau punya sesuatu? Apa bedanya? Apakah engkau punya sesuatu? Apa bedanya? Ini butuh jawaban dan kepastian. Aqra'tal kitab? Naam. Jawabannya yes, yes atau na'am atau la. Na'am atau la. Jawabannya dua ini, na'am atau la. Aqra'tal kitab? Naam, qara'tu. Butuh jawaban dan kepastian. Tapi kalau ini cukup yes, no, na'am, la. Hal indakum syai'? Naam, la. Dipahami? Itu perbedaannya dari sisi penggunaan. Ya, ini bertanya tentang sesuatu. Adakah? Apakah punya? Apakah engkau? Artinya apakah? Apakah engkau baca kitab? Naam, qara'tu. Hal indak syai', ada sesuatu padamu? Naam. Cukup naam, tak butuh penjelasan. Kalau ini butuh kepastian. Ini untuk A. Ailahum ma'allah. Dalam Al-Quran kan? Apakah ada bersama Allah? Ailahum ma'allah. Hal yastawiyani. Apakah sama? Dalam Al-Quran. Ma fil hakibah. Ini bertanya. Apa? Ini untuk akal, akal apa? Ini siapa? Ini apakah? Dua-duanya. Apakah? Nah, cuma bedanya tadi ini butuh butuh kepastian. Kalau ini tidak cukup la atau na'am. Kalau ma itu bertanya tentang tidak berakal. Makanya tidak cocok kalau katakan man fil hakibah. Tidak cocok. Karena man untuk berakal.
Ya, ma fil hakibah, apa yang ada di tas. Apa yang ada di tas? Buku. Ini ma. Man, siapa? Siapa di dalam masjid? Siapa yang berada dalam masjid? Makanya ini untuk bertanya. Kalau bahasa Indonesia kan sama gitu. Sama tidak? Bahasa Indonesia ya? Sama kan? Sama berakal dengan tidak? Bahasa Indonesia? Itu juga? Hah? Apa? Beda ya? Ya. Ini ini ma fil hakibah, bertanya tentang benda. Man, bertanya orang. Man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Tuhan kan? Mata, bertanya kapan? Ini kapan? Mata kapan? Ya. Kam, tentang angka ya. Berapa? Kaifa, bagai mana? Kaifa, bagaimana? Kaifa haluk, bagaimana keadaanmu? Aina tuwatu, di mana? Tempatnya di mana? Apa lagi yang tidak disebut? Yang ini cukup dihafal saja. Ini isim istifham, kata tanya. Ini bukan huruf ya, tapi isim. Ya. Ayu, apa artinya ayu? Bisa manakah? Bisa yang mana? Bisa apa saja? Ayu mana saja atau apa saja, sama ya. Bisa langsung manakah? Ya. Dalam surah Ar-Rahman yang paling banyak disebut Babi ayyi, kan ada huruf jarnya. Babi ayyi ala rabbi kuma tukadziban, nikmat Tuhan yang manakah? Ya? Kamu dustakan. Saya lupa ya. Di sini sama saja sama. Ma tatafalun, sama maknanya. Ayana, bisa kapanpun nggak? Kapankah atau kapanpun? Apa yang cocok? Kapanpun atau kapankah? Atau kapankah? Atau bila mana? Atau bila mana? Ayana tashab, contoh nih. Ayana tashab ila shopping. Kapankah pergi ke shopping? Kayaknya seperti itu ya maknanya. Kapankah? Atau bila mana? Wallahu alam. Itulah kompleksnya bahasa Arab. Susah diterjemahin. Ya, ayana. Kapankah? Kayaknya begitu artinya. Kalau anna tuhsarun, apa artinya anna? Bukan sesungguhnya. Kalau anna, ya anna sesungguhnya. Ini ada alif bengkok. Alif bengkok. Ini
Kalau ada alif, tidak ada ya bengkok, tidak ada ya-nya, berarti alif itu. Ada bengkok, ada yang bengkok begini, tidak ada ya-nya, berarti alif bengkok, alif maksuro, ya, alif maksuro namanya. Ya, seperti Isa, Musa. Itu alif maksuro namanya, alif bengkok. Kalau anna dimanapun, anna hampir sama dengan kaifa. Bagaimanapun. Nah, berarti di sini tambah punnya. Bagaimanapun. Ya. Sebenarnya sama ji hamzah dengan hal. Sama hamzah dengan hal, sama a dengan hal. Cuma saya bedakan karena untuk dari sisi makna agak beda penggunaannya. Kalau a untuk butuh penjelasan penguat. Umpama ailahu Allah, ya tentu tidak ada. Tapi kalau pakai hal, cukup jawabannya la, sudah cukup. Tenang. Tapi kalau a butuh penguat. Cukup dihafal ini. Ya. Kafa, kapan, mata, kam, kaifa, aina. Karena ini sering berulang dalam Al-Quran. Sering berulang dalam Al-Quran. Ada pengirobnya nanti, insyaallah kita pelajari. Irobnya. Karena ini tidak berubah barisnya. Selamanya begitu. Ya. Ini namanya simma beni. Paham ini? Cukup ini dihafal. Ingat? La ilma illal hifz. Tidak ada ilmu bagi yang tidak ada hafalan. La hifz illal itqan. Bukanlah orang yang menghafal dinamakan menghafal kalau tidak mutkin seperti surah Al-Fatihah. La itqan illal murajaah. Kemungkinan hafalan tidak bisa dicapai kecuali dengan murajaah. Intinya ulang-ulangi, insyaallah bisa. Artinya dalam perkataan ini bukanlah dikatakan orang berilmu kalau tidak hafal. Kalau berdasarkan dari buku, bukan ilmunya di buku. Ilmu fis sudur wal fis sutur. Bukan juga dikatakan orang berhafal kalau dia tidak mungkin seperti hafal mati, seperti surah Al-Fatihah. Ya. Kalau kita gimana kira-kira hafal Al-Qur'annya? Yang sudah dihafal paling Al-Fatihah, trikul, yang sering dibaca, yang sering dipakai itu lancar. Tapi kalau yang lain, Asy-Syams, Al-Lail, jarang dipakai. Jarang dipakai ya? Jarang. Kalau antum mau pakai sholat lail, sholat lail 1 juz 30, bisa tidak? Kalau anda hafal, pakai mushaf. Apa lagi kira-kira yang menghalangi kita? Mengantuk. Jam berapa tidur? Sudah Isya. Ini kita sudah punya pola tidur. Betul itu. Kapan tidur sudah Isya? Pasti bangun jam 3. Pasti. Cuma bangun matikan alarm. Ya, bangun matikan alarm. Ini masalahnya, masalah kita, masalah kita semuanya. Ini semua. Nggak tahu kenapa berat sekali istiqomah. Ya, mau istiqomah memudah. Istiqomah sudah salat Isya, antum salat lail. Ke salat lail juga tak? Ya, ambil 3.
witir. Mau 1 juz boleh. Bisa tidak? Bisa. Kita ngatur. Tapi berat ya? Muat agak? Muat agak? Susah tidak? Apa bulan aja mau watang. Apa mula sih matu dulu istiqomah. Ini yang berat. Ini yang berat. Jadi intinya murojaah. Kenapa Al-Fatihah dihafal? Sering didengar, sering diulang. Ya, ilmu seperti ini kalau tidak diulangi habis, hilang. Kenapa saya bisa hafal mati? Ratusan kali kayaknya saya selesaikan kitabnya. Jadi di sini tinggal. Itulah artinya murojaah yang terbaik mengajar. Antum selesai kitab ini tidak murojaah, hilang. Benar ya? Berapa antum selesaikan kitab, hilang semuanya. Kenapa? Antum tidak mengajar. Bar. Antum ngajar. Biar bagaimanapun pulang kitab antum baca, selesaikan. Kalau antum mengajar, hilang. Kalau murojaah sendiri berat. Murojaah yang terbaik adalah mengajar. Antum ngajar. Istri antum, anak antum. Antum buka pelajaran. Iya, antum mengajar. Selesai ini wajib mengajar. Selesai ini wajib mengajar. Tidak tahu kan mengajar. Nah, bagaimana kita mengajar? Pelajari. Ya, jadi ibu sekalian, saya harap guru saya mengatakan setelah pelajaran selesai wajib antum mengajar. Karena murojaah terbaik adalah mengajar. Tidak ada waktu. Bukan tidak ada waktu. Kita ini sekali lagi saya ingatkan, kita hanya cari alasan supaya kita dapat uzur. Itu kebanyakan kita, penyakit kita semua begitu. Contoh, hujan, bosi-bosi, dia bosi J. Padahal dia nama Rica. Itu cari-cari alasan untuk supaya kita tidak lakukan. Ini was-was dari syaitan. Tazyinus syaitan, menghias-hiasi setan. Lawan itu. Lawan ya. Ini nasihat kita belas semua aja. Jadi saya harap antum mengajar. Tahsin antum mengajar juga. Terus terang saya pribadi, saya tetap belajar sampai sekarang. Saya belajar sampai sekarang untuk tahsin. Ya, untuk memperbaiki bacaan. Terus belajar terus. Alhamdulillah, Allah berikan nikmat. Saya bisa pahami, bisa store. Ya, banyak kekeliruan, banyak bisa diperbaiki. Ya, dulu awal saya nggak paham, tapi sekali-sekali belajar, bisa dikuasai. Ya, murojaah dengan mengajar. Antum mau mengajar. Ya kan, antum sudah mengajar. Tinggal ilmunya. Alimnya, ngajar. Dengan TPA. Ini nasihat kita pada kita semuanya. Yang paling pertama, mau dapat pahala kita kan orang tua. Masih diserahkan sama orang lain. Antum wajib ngajarkan dulu pertama kali sama anaknya. Ngaji. Ya. Ya. Insya Allah. Jangan serahkan sama orang. Antum dapat pahala. Ya, saya kira cukup ini. Satu dulu. Sedia hafal midah? Sedia hafal? Ya. Nantilah kita berikut masuk di syart ya. Ya. Pelan-pelan tapi pasti. Ya, jangan sekali tapi tidak ada didapat. Ya. Oke. Oh, barakallahu fiik.